Ini saya ingatkan aja di sini. Islam mempercayai adanya surah sebelumnya. Surah itu ada di dalam Injil. Kalau Anda tahu ini orang salah, jangan diteruskan. Itu Kalau Anda adalah benar, Pak, saya mau nanya. Injilnya Isa itu mana? Kalau Injil Isa itu sudah banyak diubah-ubah. Jadi saya nggak nanya yang diubah-ubahnya, Injil Isanya yang mana? Kalau di zaman Yesus ada. Kok larinya ke Yesus? Oh, Yesus iya. itu nggak pernah bawa Injil. Uclip ini mengingatkan Agatha dan Prof. Metatron. Injil Isa sudah diubah-ubah. Ulasan ini penting dan menarik, bisa menambah wawasan kita. Oleh karena itu, silakan menonton sampai tuntas. Ini saya ingatkan aja di sini. Islam mempercayai adanya surah sebelumnya. Surah apa tuh, Pak? Surah itu ada di dalam Injil, di dalam yang lain-lain ada di situ. Saya cuma mau ngomong di sini, kalau Anda tahu ini orang salah, jangan diteruskan. Prof, saya dari tadi mendengarkan ini. Ihsan itu udah salah. Itu Kalau Anda adalah benar, Pak, saya mau nanya. Injilnya Isa itu mana? Kalau Injil Isa itu sudah banyak diubah-ubah. Jadi saya nggak nanya yang diubah-ubahnya, Injil Isanya yang mana? Kalau di zaman Yesus ada. Kok larinya ke Yesus? Oh, Yesus iya. itu nggak pernah bawa Injil. Dalam Islam, Injil itu diberikan kepada Yesus. Pak, Allah aja nggak kenal Yesus, Pak. Kata siapa? Yesus aja nggak kenal Allah, Pak. Kata siapa? Kata saya barusan. Kamu salah. Mana Yesus manggil Allah? Mana Allah manggil Yesus? Makanya di dalam pertanyaannya itu yang salah. Yesus itu dia memanggil Tuhannya. Tetapi saya mau tanya, kamu kan nggak percaya Yesus itu punya Tuhan. Buktinya aja dulu, Pak. Yahweh itu panggilannya Yesus kepada Tuhannya. Gimana Yesus manggil Yahweh? Saya tanya juga ini ya. Apakah Allah itu Yahweh? Pernah ganti nama ini Allah? Kalian memanggil Tuhan itu Yahweh. Kalau kami Allah. Apakah Allah dengan Yahweh sama? Sama. Coba syahadat Bapak pakai nama Yahweh. Kalau sama nggak masalah dong. Kalau kami menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu tadi jawab pertanyaan Pak Prof. Di mana Yesus manggil Yahweh? Tadi kamu bilang Yesus manggil Tuhannya Yahweh. Mana dalilnya? Di dalam Alkitabmu sudah nggak Tunjukin ada. satu. Tunjukin satu. Alkitabmu itu sudah Tunjukin dirubah-rubah satu. oleh Bapak Gereja. Tunjukin satu. Ya, nggak ada ya berarti ya. Debat. Anda nggak bisa nunjukin ya. Itu Sekarang saya tantang itu Anda ya, nyata. sama Islam-Islam yang ada di sini nyimak. Saya mau tahu di mana satu ayat Al-Quran mengatakan bahwa Injil itu diubah. Tunjukin aja ayatnya. Selama ini kan orang-orang Islam ini menipu orang-orang Kristen. Oh, Injil mau diubah-ubah. Mana ayatnya? Mana Allah mau bilang Injil diubah? Ada nggak ayatnya? Di dalam Al-Quran itu kan disebutkan para ahli kitab. Nah, siapa para ahli kitab itu? Ayat yang mana? Biar kita buka sekarang. Sama tafsirnya, sama asbabun nuzulnya. Ayat yang mana? Silakan Pak, saya buka. Prof tahu, silakan dilihat. Ayat yang mana? Yang memang orang Kristen mengubah-ubah Injil. Mana?
Cari di Quranmu. Jangan kau melampaui Allahmu. Atau kau mau jadi Allah sekarang? Ada yang mau ngelantik dia jadi Allah? Kapan Ihsan kali kali. Allahmu mengatakan Injil dirubah-rubah? Kapan Allahmu bilang Injil dirubah? Di Quran surat Al-Baqarah ayat 79. Maka celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Anda udah pernah baca tafsirnya ini apa? Nih saya buka ya. Emang kalian buta huruf. Sorry ya saya mesti jujur. Karena emang kalian buta huruf. Al-Baqarah 79. Ini cerita tentang orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Saya tanya tadi, ada nggak narasi orang Kristen mengubah-ubah? Tahu nggak tafsir surat ini? Ini bercerita tentang orang apa? Yahudi. Ini tafsir Kemenak. Tafsir Ibnu Katsir ini juga berbicara tentang orang apa? Yahudi. Nggak ada orang Nasrani di sini. Mana ayatnya? Injil diubah-ubah. Teman-teman itu cek di rumah ya. Al-Baqarah 79, cari tafsirnya. Nggak ada kata-kata orang Nasrani di situ. Kristen apalagi, Allah nggak tahu. Di situ semua adalah orang Yahudi, dan Yahudi. Yang saya tantang itu di mana narasinya orang Nasrani. Akibat dusta ini semua orang Islam tuh akhirnya taunya apa? Kitab kalian diubah-ubah. Allahnya aja nggak pernah ngomong gitu kok. Orang Kristen selama ini diem aja kalian tuduh kitab diubah-ubah. Ya, kebohongan yang diulangi terus-menerus itu jadi suatu kebenaran. Karena banyak Islam yang bohong. Orang Kristen jadi percaya bahwa oh berarti benar. Tapi buktinya nggak ada. Maksud diubah-ubah itu di perjanjian baru itu banyak ayat-ayat kontradiksi. Kapan lagi Allah mau mengatakan ada kitab kami itu perjanjian baru perjanjian lama? Allah mau aja nggak tahu itu apa perjanjian. Kau mau kemana kau? Jabanin. Emangnya Allahmu itu tahu ada kitab perjanjian lama perjanjian baru? Di mana? Nggak tahu. Ya Allahmu aja nggak tahu kok kau sok-sokan tahu. Sekarang saya tanya, di mana Allah mau mengatakan? Ada diubah-ubah. Narasimu tadi yang mengatakan Injil diubah-ubah. Di mana ayatnya dalam Quran? Kamu tadi yang berstatement kitab kami itu diubah-ubah. Mana dasarnya? Allahmu aja nggak pernah ngomong gitu. Kitabmu itu bukan itu toh. Kitabmu itu bukan Injil. Jadi Terus kau apa? jangan ribut dengan kitabmu perjanjian baru, perjanjian lama itulah kitabmu. Iya. Nggak ada Injil. Jadi jangan kemana-mana dulu. Itu maksudku. Sekarang saya tanya, Injil yang diberikan kepada Isa itu mana? Jadi begini maksudnya. Yesus turun itu kan untuk menggenapi. Nggak ada di dalam Quranmu ini ada Yesus. Nggak ada nama Yesus di sini. Oh, lari kau ke di Yesus. dalam Islam namanya Isa. Oke, si Isa ini mana Injilnya? Saya mau tanya. Nah, Mana? jadi begini. Mana Injil Isa yang asli? Mana yang udah diubah-ubah? Kalau sekarang itu sudah tidak ada. Terus sekarang sudah tidak ada. Dasarmu mengatakan Injil Isa diubah-ubah itu mana? Coba cari dulu di Quran. Sekarang dulu di Quran. Injil Barnabas aja. Injil Kapan? Barnabas Enggak usah lari. Nggak ada hubungannya sama Barnabas. Memangnya Allah nurunkan kitab sama Barnabas? Allahmu kapan hari nurunkan kitab Injil kepada Barnabas? Sekarang saya tanya ini, Injil Isa itu mana? Injil Isa yang dirubah pun mana lah? Saya juga penasaran ini. Injilnya Isa mau yang dirubah, mau yang belum dirubah mana? Di mana Injilnya Isa? Kalau kau bilang kitab kami nggak ada hubungannya dengan Quranmu, jangan kau ributkan kitab kami.
Kitab kami tuh nggak butuh kitab kau yang baru ada 1924 ini. Di mana? Tidak ada yang meributkan kitab itu, tidak ada. Mana Injilnya Isa yang sudah dirubah? Mulutmu tadi bilang Injil udah diubah-ubah. Mana? Allah aja nggak pernah menarasikan Injil diubah-ubah kok. Injil Nasrani? Mana Injilnya Nasrani? Saya tanya. Injilnya Nasrani mana? Alkitab saja sudah banyak sekali Nggak berubah-berubah. usah jauh-jauh. Injilnya Nasrani mana? Itu bukan kitab. Iya, Injilnya Nasrani mana saya bilang. Allahmu aja nggak ada menarasikan ada Injil Nasrani yang Kitab diubah-ubah. Mana Injilnya Isa? Mana Injilnya Isa? Kalau Injilnya Isa tidak ada, orang Nasrani pun tidak ada. Saya bisa pastikan, Allahmu ini halu. Karena Nasrani itu tidak pernah ada. Injilnya Nasrani tidak pernah ada. Mana ada Nasrani? Kamu itu menarasikan sesuatu yang kosong. Allahmu tidak pernah menarasikan ada Injil Nasrani yang dirubah. Saya tanya kau, kamu ini Allah atau bukan? Kamu Pertanyaanku, kenapa menjadi lebih maju daripada Allah? Allah tidak pernah menarasikan statementmu. Atau kau gimana mau sih? bikin Quran baru? Kau itu aja nggak bisa. Ya, Yang kosong mulutmu itu. dipertanyakan ini kau tuh sebagai Penipu kau, muak pula aku. Lari kau, mau ke kitabku, mau kemana, mau kemana. Kau nggak akan bisa jawab itu. Memalukan. Injil Nasrani. Mana Injil Nasrani? Bohong kalian. Di tengah-tengah adanya diskusi atau debat antara Agatha dan Prof. Metatron dengan seorang saudara kita Muslim bernama Ihsan, tiba-tiba ada seorang bapak yang masuk ke room Agatha dengan ungkapan yang begitu menggelegar sekaligus tegas, yang mengingatkan Agatha dan Prof. Metatron bahwa apa yang disampaikan oleh saudara Ihsan, temannya sesama Muslim sebelumnya, itu salah. Jangan diteruskan. Kemudian Agatha pun memberikan respon dan tanggapan. Kalau begitu, apakah Anda merasa diri benar? Beliau menjawab iya. Agatha pun melontarkan pertanyaan, di manakah Injil Isa yang asli, bahkan yang diubah sekalipun? Silakan tunjukkan. Memang perlu kita mengerti dan pahami secara sungguh-sungguh. Saudara-saudara kita dari luar kekristenan, baik itu para polemikus maupun apologet di luar Kristen, termasuk seperti Bapak Ucilim yang satu ini, selalu menggaungkan ke publik secara berulang-ulang bahwa Injil yang dipegang oleh orang Kristen sekarang bukan lagi Injil yang asli, bukan lagi Injil yang diberikan kepada Isa, dan mereka seringkali menyamakannya dengan Yesus. Injil yang dimiliki oleh orang Kristen sekarang bukan lagi Injil yang asli yang diberikan oleh Allah kepada Yesus atau Isa. Kenapa mereka sering mengatakan demikian? Karena mereka menganggap bahwa Isa adalah Yesus, Yesus adalah Isa. Kita tahu betul sudah begitu banyak apologet Kristen yang menolak dan membantah bahwa Isa yang ada di dalam Al-Quran merupakan sosok atau pribadi yang sama sekali berbeda dengan Yesus atau Isa Al-Masih yang dinarasikan atau diceritakan di dalam Alkitab. Kalau menurut
keimanan, doktrin, ajaran saudara kita Muslim ini bahwa Injil Isa sudah diubah-ubah. Ya, kita hargai pendapat, keyakinan, penghayatan iman seperti itu. Tapi perlu kami jelaskan dalam perspektif iman Kristen yang tentunya bersumber dari fakta-fakta Alkitab. Yesus Kristus tidak pernah menerima Injil. Tetapi yang benar adalah Injil itu berbicara tentang kedatangan Yesus, Sang Firman nuzul turun mengenakan tubuh kemanusiaan lewat kelahirannya, pelayanannya, kematiannya, penguburannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, menyediakan tempat bagi siapapun yang percaya kepadanya. Jadi bukan Yesus yang membawa Injil, bukan Yesus yang menerima Injil. Itu bukan paham dalam doktrin ajaran Kristen. Yang benar itu adalah seperti tertulis di dalam Markus 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Jadi Injil itu terkait dengan berita Yesus Kristus yang telah datang ke tengah-tengah dunia, menjadi Tuhan dan Juru Selamat, menjadi penebus manusia dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Bukan Yesus yang menerima Injil, bukan Yesus yang membawa Injil, tapi Injil bercerita tentang kabar baik mengenai Yesus Kristus dan segala karya serta perbuatannya. Benarkah Injil Kristen telah diubah-ubah? Saya katakan kepada kita, Injil tidak pernah diubah. Alkitab Kristen tidak pernah diubah. Yang ada adalah diterjemahkan ke dalam berbagai bahkan ratusan bahasa di seluruh dunia. Penerjemahan Alkitab adalah salah satu penerjemahan yang paling banyak diterjemahkan di dunia ini, sehingga kabar keselamatan itu dapat disebarkan ke seantero dunia. Saudara dikasihi Tuhan, Alkitab Kristen itu terjamin keabsahannya karena dalam konteks perjanjian lama tidak ada perbedaan sama sekali antara kitab suci Kristen dengan kitab suci orang-orang Yahudi. Jadi satu kitab yang sama dipercayai oleh dua agama besar, agama Kristen dan Yahudi. Keterangan dua saksi perkara sah, tidak bisa diragukan. Adapun klaim-klaim yang datang setelah abad pertama, apakah itu abad keempat, abad kelima, abad keenam, abad ketujuh dan seterusnya, tidak bisa mengubah realita kenyataan yang telah dipegang dan dipercaya oleh orang-orang Kristen gereja Tuhan di dalam abad-abad sebelum kemunculan abad ketujuh. Oleh karena itu saya perlu memberikan konfirmasi dan penegasan kepada orang-orang yang suka melontarkan tuduhan bahwa Injil Kristen, Bible atau Alkitab sudah dipalsukan, sudah diubah, sudah diedit. Sekarang pertanyaannya, silakan jawab satu persatu. Siapa yang mengubah? Siapa yang memalsukan? Di mana dipalsukan? Di mana diubah? Yang mana yang diubah? Yang mana yang belum diubah? Apa motivasi dan alasan yang mendorong orang itu kalau memang ada untuk mengubah? Dan kalau memang Anda selalu punya argumentasi, dalil
bahwa Alkitab Kristen, Bible Kristen, Injil Kristen telah diubah, silakan beban pembuktian ada pada Anda. Karena Anda yang mendalilkan, Anda yang bertanggung jawab membuktikan. Tunjukkan kepada kami Injil yang asli. Tunjukkan kepada kami orang-orang Kristen Taurat yang asli yang tidak diubah, Zabur yang asli yang tidak diubah, Injil yang asli yang tidak diubah. Kalau hanya membuat klaim, anak TK pun bisa. Saya justru sedang berpikir dan merenungkan secara mendalam. Kenapa ungkapan-ungkapan Injil sudah diubah, Alkitab sudah diubah, Alkitab sudah dipalsukan, sudah diotak-atik oleh tangan manusia. Itu ungkapan yang diulang-ulang seperti dikatakan oleh Prof. Metatron tadi. Suatu kekeliruan atau kebohongan ketika diulang-ulang dan terus-menerus diulang-ulang tanpa ada koreksi, maka lama-kelamaan itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran, padahal sebenarnya sebuah kebohongan dan kepalsuan. Saya sedang merenungkan secara mendalam kenapa lontaran kata-kata Injil Kristen telah diubah, Alkitab telah diubah dan dipalsukan. Kenapa hal itu selalu digaungkan ke publik? Saya sedang berpikir, jangan-jangan Anda menyimpulkan demikian oleh karena ketidaksukaan dengan Alkitab, Bible Kristen atau Injil Kristen yang tidak sesuai, yang tidak klop, yang tidak cocok dengan doktrin, ajaran, keyakinan, keimanan, dan kitab suci Anda. Sangatlah tidak arif, tidak bijaksana, sekaligus tidak fair kalau Alkitab kami, Injil Kristen, tidak cocok dengan dirimu, doktrinmu, ajaranmu. Akhirnya Anda membuat argumentasi yang tidak bisa Anda buktikan dalilnya di mana mengatakan bahwa Injil Kristen telah diubah. Itu merupakan sebuah kesimpulan dan sebuah dalil yang tidak berdasar sama sekali.